Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Didi, NIM 53020190013. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Qutub yang diampu oleh Bapak Ulfi yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 dengan tema hubungan manusia dengan alam. Dengan merujuk ke kitab tafsir karya Allamah Kamal Fakih Imani dan tim ulamanya, dengan judul bukunya adalah Tafsir Nurul Quran, sebuah tafsir sederhana menuju cahaya Al-Quran, jilid ke-14. Saya menggunakan terjemahan dari Ali Yahya dan Edi Triana yang diterbitkan di penerbit Al-Huda di Jakarta. Oke, masuk ke pembahasan. Pada halaman 199 sampai 180 pada buku ini, awalnya menuliskan ayat dan juga terjemahannya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian setelah menuliskan ayat beserta terjemahannya, maka buku ini melanjutkan penjelasan dan tafsir ayat tersebut, yaitu sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan manusia berpengaruh terhadap tabiatnya. Perbuatan-perbuatan jahat manusia menjaga air dan tanah untuk memberikan manfaat, dan perbuatan-perbuatan jahat itu mengakibatkan terciptanya beberapa fenomena yang tidak diinginkan. Karena itu dalam ayat ini Al-Quran mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Oleh karena itu Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat suci di atas memiliki lingkup makna luas seputar hubungan di antara kerusakan dan dosa yang tidak diberikan kepada tanah-tanah Makkah dan Arab, dan tidak diberikan pada masa Rasulullah, tapi ia merupakan dalil kebenaran yang menyatakan hubungan predikat dan subjek. Dengan kata lain, dimanapun suatu kerusakan terjadi, ia merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan manusia. Sementara itu, ia mengandung tujuan pendidikan agar manusia merasakan buah pahit dari perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Sebagian ahli tafsir percaya bahwa ayat ini menjelaskan masa kekeringan dan kelaparan yang menimpa para penyembah berhala Makkah sebagai akibat dari kutukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit tidak menurunkan hujan, gurun-gurun mengalami kekeringan dan menjadi lebih kering dari biasanya, dan bahkan menangkap ikan di Laut Merah atau di sekitar Lautan Merah menjadi sulit bagi mereka. Seandainya pernyataan ini benar, maka ia hanya merupakan satu contoh pernyataan dan ia tidak membatasi makna dari ayat tersebut. Maka kaitan kerusakan dan dosa tidak membatasi untuk waktu dan tempat itu, tidak membatasi untuk kekeringan dan kelangkaan hujan. Dalam sebuah hadis kita membaca dari Imam Ja'far Shadiq yang pernah mengatakan kehidupan hewan-hewan laut bergantung pada hujan. Jadi ketika tidak turun hujan, kemerosotan tampak di daratan dan di lautan, dan ini terjadi ketika dosa-dosa bertambah. Tafsir
Tafsir Al-Qurtubi sesuai dengan riwayat dari Al-Mizan, jilid 16 halaman 210. Tentu saja apapun yang diungkapkan dalam riwayat mulia ini merupakan pernyataan tentang perluasan makna kerusakan yang jelas pada yang disebutkan dalam hadis ini tentang curah hujan dan kehidupan hewan-hewan di laut merupakan masalah yang sungguh-sungguh dialami setiap kali curah hujan itu sedikit. Pada gilirannya akan sedikit ikan yang ditemukan di laut. Kita mendengar sebagian orang penghuni pesisir laut pernah berkata, manfaat hujan bagi laut adalah lebih banyak daripada manfaat bagi daratan. Itu semua adalah penjelasan dari kitab tafsir yang saya jadikan acuan dalam menjelaskan tafsir Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian saya akan memberikan tanggapan saya sendiri mengenai ayat ini beserta tafsirannya. Yang pertama, mengenai apa yang saya pahami dari penjelasannya di atas. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ayat ini memiliki tema utama yang menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan. Pada ayat ini menegaskan bahwa perbuatan manusia yang merusak alam atau lingkungannya pasti akan berbuat yang tidak baik, di mana alam akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jika bisa kita ambil contoh jika kita membuang sampah sembarangan maka akan terjadi banjir, dan apabila kita menebang pohon tanpa menanam kembali atau reboisasi atau yang sering kita sebut dengan penebangan liar, illegal logging, itu pasti akan menimbulkan ya seperti tadi, bisa juga banjir dan juga tanah longsor pun mungkin. Oke, lanjut. Selain itu, dari penjelasan kitab tafsir yang saya ambil, kita ketahui bahwa selain perbuatan buruk pada alam yang akan berakibat buruk kepada diri kita sendiri, ayat ini memiliki arti yang bisa diambil lebih luas, di mana kita bisa mengambil pemahaman juga bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan juga akan memberi dampak buruk bagi kita juga. Pada akhirnya saya harus mulai berpikir dan mencoba mencari hikmah dari apa yang telah saya baca tadi dan apa yang kalian dengar ini. Hikmah dari penafsiran ayat ini adalah sebaiknya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih sempurna daripada makhluk lain, yaitu kita diberi akal dan nafsu. Kita harus bisa menjaga alam dan lingkungan yang kita tempati dengan cara melestarikan dan tidak merusaknya. Dan juga selain itu kita mengambil bahwa perbuatan dosa juga sama saja juga akan membawa dampak buruk bagi kita sendiri. Alangkah lebih baiknya kita hindari semua hal itu. Ya, mungkin itu sekian dari apa yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Dedi, saya undur diri. Stay safe and see you until next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.